Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Saputri, kelas 9 G MTSN 2 Garut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Di bawah ini ada 9 Wali Songo yang terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria. 1. Sunan Gresik, dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, serta Syekh Jumadil Kubro. Beliau dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa sehingga kedatangannya menandai permulaan masuknya Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 yang dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 2. Sunan Ampel, lahir di Cempa tahun 1401 dengan nama asli Raden Rahmat. Beliau adalah putra Maulana Malik Ibrahim dari istrinya yaitu Chandra Wulan. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denta. Di antara murid-murid beliau adalah Raden Paku, Raden Fatah, Raden Mukdin Ibrahim, Saifuddin, serta Maulana Ishak. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak dengan ibu kota Bintaro. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481, dimakamkan di Ampel. 3. Sunan Bonang, lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525 di Tuban. Beliau dikenal dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel sekaligus saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Beliau juga yang mendidik Raden Fatah hingga kelak menjadi raja kerajaan Demak. 4. Sunan Derajat, lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Kasim atau Saifuddin. Beliau juga termasuk salah satu putra Sunan Ampel. Tembang Jawa Pangkur diciptakan Sunan Derajat sebagai media dakwah. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik. 5. Sunan Giri, memiliki nama asli Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya, serta banyak mengirimkan para dai ke luar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius dan jelungan, gendi pirit, jurgula, cubak-cubalak, suweng, dan lir-ilir. Beliau wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik. 6. Sunan Gunung Jati, memiliki nama asli Raden Sahrif Hidayatullah. Beliau lahir di Makkah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Beliau berdakwah mengajar agama Islam di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. 7. Sunan Kudus, lahir dengan nama Jafar Shadiq. Beliau memiliki silsilah yang bersambungan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, ushul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Waliul Ilmi, orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus juga menciptakan gending, mas, kumambang, dan mijil. 8. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Masyadid. Ayahnya adalah Raden Sahur Tumegung Wilwatikta yang menjadi bupati
Tuban, sedangkan ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Khadijaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Tetapi pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam pengembangan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gamelan yang dipergunakan sebagai media dakwah Islam. Selain itu, beliau juga mengembangkan seni suara ukir, busana, pahat, serta kesusastraan. 9. Sunan Muria, lahir dengan nama asli Raden Umar Said atau Raden Prowoto. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.